Kalau kamu udah bisa membuka ChatGPT, menulis prompt di sana, dan mendapatkan hasilnya, selamat! Kamu masih tertinggal di tahun 2024. Kenapa begitu? Karena sekarang dunia dalam beberapa bulan terakhir tuh udah melompat jauh ke depan. Jadi cuma bisa menulis prompt saja itu udah tidak cukup. Kamu harus tahu hal lain juga. Hari ini saya akan ceritain dari mana sebaiknya mulai belajar tentang neural network kalau saya sendiri mulai dari nol di sini dan sekarang. Dan sedikit bocoran, prompt itu sebenarnya adalah level paling dasar di seluruh rantai makanan ini. Dalam beberapa menit ke depan, kamu akan mendapatkan rencana langkah demi langkah neural network apa aja yang harus dipakai hari ini, bagaimana membuat agen bekerja sesuai jadwal, dan menyelesaikan pekerjaan untukmu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan kenapa skill itu adalah prompt yang baru? Dan sebenarnya apa sih bedanya antara agen, asisten, skill, dan prompt? Dan bagaimana cara mengikuti semua perkembangan ini? Saya Pavel Lebedev, mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi. Otomatisasi ini ya kan. Jadi misalnya lampu yang bisa dinyalain, dimatiin, dan dia akan menyala. Masalah otomatisasi bukan cuma soal merakit atau menyalakannya. Kita harus membangun alur tindakannya. Tapi intinya semua harus terhubung. Jika neural network ingin mengontrol email kamu, maka itu harus dihubungkan ke email. Kalau kamu ingin dia mengatur kalendermu, maka harus dihubungkan ke kalender juga. Dan semakin banyak layanan seperti ini, semakin banyak juga koneksi yang harus dibuat. Dan setiap koneksi berarti ada satu layanan, ada satu hal yang harus diatur. Dan semua hal yang ribet ini sebenarnya jadi makin banyak. Pada tahun 2025 dikembangkan server MCP yang memungkinkan neural network terhubung ke berbagai layanan secara lebih otomatis, sehingga mempercepat proses integrasi. Tapi agen-agen seperti Cloud Cowork, Cloud Code, Open Cloud, dan lain-lain, mereka melangkah lebih jauh lagi. Mereka benar-benar memungkinin untuk menghindari masalah koneksi ini sama sekali. Jadi sebenarnya apa yang mereka lakuin? Pada dasarnya, kamu menginstal beberapa aplikasi di komputermu. Di Google Chrome, kamu memasang ekstensi dari cloud. Kamu juga menginstal aplikasi Cloud Cowork di komputermu yang bisa mengendalikan beberapa program langsung di layar di komputer kamu. Dan kamu membeli langganan cloud yang sebenarnya adalah otaknya dan bisa mengatur semuanya serta menganalisis tangkapan layar. Pada dasarnya, apapun yang dilihat oleh komputermu, dan disinilah keajaiban mulai terjadi. Jadinya begini, di Google Chrome kamu atau di browser lain, kamu sudah login ke banyak sekali layanan, dan lewat Cloud Cowork, kamu bisa cukup menulis, misalnya, buka situs berita, cari semua berita, unduh informasi terpenting untukku, lalu simpan di desktop. Sekarang, lihat semua artikel itu dan buat artikel baru dari situ untuk Yandex. Zen, buka Yandex. Zen, buatlah di sana, lalu publikasiin. Artinya, kita pada dasarnya dapat meminta jaringan Saras untuk melakukan tindakan bagi kita, baik di komputer maupun di peramban, menggunakan peramban dan nama pengguna serta kata sandi kita. Dan tentu saja, ini memungkinkan Anda untuk mulai bekerja segera. Artinya, ini adalah robot yang siap mengendalikan komputer Anda di sini dan sekarang. Ingatlah selalu faktor keamanan. Cek video terpisah saya dan tonton dulu sebelum mulai. Jadi, bagaimana cara cepat belajar jaringan saraf sekarang? Bingung mulai dari mana? Pertama, pasang agen AI ini di PC Anda atau perangkat lain. Bisa di PC lama atau di server VPS. Ini adalah solusi yang lebih aman. Setelah dipasang, berikan akses agar agen tersebut bisa mengendalikan, misalnya browser Anda atau mengakses situs-situs tertentu, supaya Anda tidak perlu menghubungannya setiap kali. Jika Anda membutuhkan panduan untuk menginstal cloud di komputer, khususnya jika Anda berada di Rusia, di bawah video ini Anda akan menemukan panduan lengkapnya, dan saya akan sertakan tautannya nanti. Langkah kedua, Anda tetap berinteraksi dengan agen yang sama seperti Cloud Cowork atau Open Cloud, seolah-olah Anda sedang menyelesaikan suatu tugas dengan ChatGPT. Jadi, Anda memintanya untuk melakukan sesuatu, mungkin juga meminta untuk mengulang atau memperbaiki, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah di akhir, ketika Anda sudah menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan hasil yang diinginkan, pada saat itulah Anda bisa memintanya. Dan ini penting untuk menyimpan semua yang telah kalian lakukan barusan sebagai sebuah skill, lalu menjalankannya secara rutin, misalnya setiap minggu di waktu yang sama. Apa yang akan terjadi pada saat itu?
AI akan melihat, menganalisis percakapan Anda, semua yang Anda kirimkan kepadanya, semua yang telah ia lakukan, lalu membuat instruksi universal untuk dirinya sendiri tentang bagaimana melakukan pekerjaan yang sama ini berulang kali dengan mempertimbangkan bahwa ia menggunakan browser dan juga kemana saja ia harus masuk. Misalnya, dengan cara seperti ini, saya meminta AI untuk membuat transkrip video saya dan mengunduhnya ke file terpisah, lalu berdasarkan itu menulis artikel. Hasilnya, dari satu video, saya bisa mendapatkan puluhan konten. Ini benar-benar seperti pabrik konten yang lengkap, yang kemudian AI yang sudah terlatih akan mempublikasikannya di berbagai platform. Kami memintanya untuk melakukan hal ini, dan ia pun membuat skill universal tersebut. Skill itu berupa file berisi instruksinya. Kamu bisa pindahkan file ini, kasih ke AI lain, dan tak cuma buat ChatGPT atau Claude. Sangat praktis. Nah, timer ini memungkinkan skill tersebut dijalankan secara rutin. Disinilah otomatisasi mulai berjalan. Jadi, kamu tidak perlu lagi setiap kali membuka AI ini, setiap kali memintanya melakukan sesuatu, karena dia akan melakukannya sendiri. Mau memantau pesaring? Silahkan, biarkan dia melakukannya sendiri. Mau merapiin desktop? Tinggal klik aja. Dia akan melakukannya setiap hari. Membuat konten, mengekspor data dari satu C, lalu membuat laporan dari situ, menyusunnya, dan mengirimkannya kemanapun yang kamu mau. Semua itu udah bisa kamu serahkan ke agen-agen ini sekarang juga, lalu tingkatkan wawasanmu, karena saat ini kemungkinan besar kamu belum punya banyak ide tentang apa lagi yang bisa kamu tugaskan padanya. Dan di saat seperti ini, yang paling penting adalah membiasakan diri untuk rutin menggunakan AI, terus mencoba, mencoba, dan mencoba, serta memberinya satu tugas, lalu tugas lain, dan seterusnya. Selalu ingat, setiap kali kamu mencoba membangun otomatisasi ini, kamu bukan membuang waktu, tapi sedang menginvestasikan waktu. Kamu juga bukan membuang uang untuk token, melainkan menginvestasikannya. Karena kalau kamu berhasil membuat otomatisasi ini, tentu saja kamu akan membebaskan banyak waktu dan sumber daya untuk dirimu sendiri, agar bisa melakukan hal-hal lain, bahkan supaya kamu tidak perlu lagi mengerjakan tugas itu sama sekali. Dan langkah selanjutnya, ketika kamu sudah memiliki agen-agen otomatisasi ini yang bekerja dan berjalan secara rutin, adalah membangun jaringan dari agen-agen tersebut, di mana satu agen akan mengerjakan tugas, agen lain akan memeriksa hasil kerjanya, menjalankan ulang jika diperlukan, dan seterusnya. Mereka akan memperbaiki dan memeriksa pekerjaan tersebut. Dan disinilah kita sampai pada tingkat otomatisasi berikutnya, yang sebenarnya terdengar luar biasa, tapi sebenarnya tidak ada yang ajaib di dalamnya. Semua ini didasarkan pada apa yang udah kita mulai dari awal. Intinya tetap ada prompt. Jadi, agar bisa membangun bahkan pasukan agen-agenmu sendiri, kamu harus terlebih dahulu belajar membuat prompt dengan benar. Kalau kamu ingin mendalaminya, di bawah video ini kamu akan menemukan tautan ke kursus singkat di mana saya sudah menyiapkan pelajaran agar kamu bisa mempelajari hal-hal ini. Dan untuk merangkum semuanya, tolong tulis di kolom komentar apa yang sudah ingin kamu serahkan ke AI sekarang. Kalau kamu masih belum punya ide sama sekali, kamu bisa menonton ulang video ini dan tulis aja di komentar sebenarnya kamu sedang mengerjakan apa. Saya akan balas komentar dan beri saran tugas yang bisa kamu delegasikan ke AI. Jadi, like jika bermanfaat kalau kamu bukan bot. Sampai jumpa di video berikutnya.